Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat dan sukacita selalu ya. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau nyanyi suatu lagu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan kita terima kasih kepada Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah beri. Hari yang baru ini, untuk anugerah-Mu yang setiap hari kami terima dan kami rasakan. Saat ini kami memulai ibadah kami. Tuhan Yesus pimpin kami bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua yang di rumah agar bisa sehat dan selalu sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan satu lagu pujian, I Love You Jesus. Katakan, aku mencintaimu Tuhan, menyayangi Tuhan dengan sepenuh hatiku.
pujian kita berikutnya, kita katakan Yesus itu satu-satunya penolong kita yang sungguh. Kita selalu mengucapkan doa kita kepada Tuhan dan katakan haleluya. Silakan duduk adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita mau taat firman Tuhan. Kita mau nyanyikan suatu lagu di mana kita katakan dan kita percaya waktu Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Kadang kita tidak mengerti, tapi kita tetap percaya karena Tuhan selalu menyertai kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku dari mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom adik-adik yang di rumah. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kami, telinga kami, seluruh panca indera kami untuk kami menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita mau sapa adik-adik yang di rumah. Shalom, selamat pagi.
selamat kita berbakti bersama-sama kepada Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kakak mau tanya yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kalian melihat orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan? Ada? Kira-kira, wah ternyata ada. Nah, banyak orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Ada apa ya? Ternyata mereka mau memberikan diri mereka untuk percaya dan dibaptis oleh Tuhan. Nah, adik-adik hari ini dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang seorang Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun Yudea dan ia bekerja sebagai atau diutus di dalam panggilannya sebagai seorang pembaptis. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu di dalam Matius 3 ayat 1 sampai 17, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Yudea dan memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dia berseru berkata bahwa bertobatlah sebab Kerajaan Allah sudah dekat. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, ternyata Yohanes Pembaptis dengan sukacita dia melakukan perintah dari Bapa di sorga untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Di samping itu, dia diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Seperti perkataan Nabi Yesaya di dalam ayat yang ketiga dari Matius pasal yang ketiga. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, seperti Yohanes Pembaptis, dia diutus dan dia melakukan dengan ketaatan. Kakak mau mengajari adik-adik di rumah untuk kita belajar. Hal yang pertama, kita mau belajar taat. Taat karena kita mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita melakukan seluruh perintah Tuhan, bukan? Seperti Yohanes Pembaptis pada waktu itu, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Banyak orang yang menjadi percaya. Mereka datang berbondong-bondong untuk memberikan diri mereka dibaptis. Ada dia tahu kata baptis? Siapa yang tahu artinya apa? Nah, baptis atau dalam bahasa aslinya yaitu baptiso atau menenggelamkan. Nah, dia dikasih oleh Tuhan, baptisan air sebagai tanda pertobatan, di mana mulut dan hati kita mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, bukan yang lain. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pada waktu itu ketika dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, banyak orang yang datang berbondong-bondong untuk memberikan diri dibaptis sebagai tanda pertobatan percaya kepada Tuhan. Di situ, di antara itu orang-orang ada banyak orang-orang ahli Farisi, ahli Saduki. Mereka mempelajari hukum, mereka orang-orang yang pintar dalam hukum-hukum keagamaan mereka. Tapi sayangnya mereka tidak taat kepada hukum itu. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang munafik. Artinya orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, hanya tahu sebatas ketika dia mengajarkan tapi tidak melakukan. Ada yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian Yohanes Pembaptis berkata bahwa hasilkanlah buah pertobatan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memberi diri kita dibaptis, kita ditenggelamkan ke dalam air dan kita bangkit menjadi manusia yang baru. Artinya ketika kita ditenggelamkan, setiap dosa dan pelanggaran kita mau mati bersama Kristus dan kita mau bangkit berkemenangan di dalam hidup yang baru. Nah, dikasih oleh Tuhan, maka kita belajar dalam ketaatan. Ketaatan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita takut akan hukuman, akan disiplin, tetapi karena kita mengasihi Tuhan. Seperti Yohanes, ia mengasihi Tuhan dan melakukan setiap perintah Tuhan. Bahkan ia dengan sukacita memberitakan Injil Kerajaan Allah. Siapa yang adik-adik di rumah mau melakukan untuk misi Tuhan, memberitakan Injil supaya banyak orang berbondong-bondong datang kepada Tuhan? Wah, keren, luar biasa. Adik-adik dikasih oleh Tuhan. Kemudian apa yang terjadi pada waktu itu? Nah, adik-adik dikasih oleh Tuhan,
Yohanes Pembaptis dia menggunakan jubah bulu onta, kemudian berikat pinggangkan kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, begitu banyak orang yang datang berbondong-bondong mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Suatu hari kita lihat datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan atau daerah Yudea, di mana Yohanes Pembaptis pada waktu itu sedang melakukan baptisan untuk orang-orang yang datang dan memberi diri percaya kepada Tuhan. Nah, ketika itu Yohanes berkata kepada dia, "Oh, tidak, jangan. Bukankah harusnya saya yang datang kepada Tuhan? Bukan Tuhan yang datang kepadaku." Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus di situ? Jawabnya kepada Yohanes Pembaptis, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Berarti apa yang difirmankan Tuhan, seluruh kehendak Tuhan, Tuhan rindu untuk dia melakukannya dengan kerendahan hati. Yang kedua, kita belajar tentang kerendahan hati ya adik-adik yang di rumah. Sekalipun Tuhan adalah Raja di atas segala raja, datang dari surga ke dalam dunia untuk menebus dosa adik-adik dan kakak dan bahkan semua manusia. Tetapi kita lihat Tuhan, sekalipun Yohanes Pembaptis dia sadar dia bukan siapa-siapa dan dia tidak patut, tidak pantas untuk membaptis Tuhan yang datang dari surga. Tetapi kita belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Dengan kerendahan hati berkata, biarlah kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Artinya, biarlah Yohanes melakukan tugasnya sama seperti yang diutus oleh Tuhan, Bapa di sorga, untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, pada waktu itu Yohanes Pembaptis pun mendengarkan dengan taat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Ketika itu Tuhan Yesus kemudian digiring, dibawa ke dalam sungai Yordan, kemudian Tuhan Yesus ditenggelamkan. Kemudian Tuhan Yesus dia bangkit dan kemudian dia berlutut, dia naik dari air, dia berlutut, kemudian dia lihat surga terbuka. Wah. Pada waktu itu dia terdengar ada suara di sana dan dia melihat Roh Allah. Roh Allah itu seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan suara yang terdengar pada waktu itu dari surga mengatakan, "Inilah anakku yang kekasihi, kepadanya lah aku berkenan." Wah, adik-adik, kalau kita belajar untuk rendah hati, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh congkak. Sekalipun kita lebih tinggi, kita lebih pintar, kita lebih memiliki keberuntungan daripada teman-teman yang lain, kita tidak boleh sombong. Tapi kita harus rendah hati, karena orang yang rendah hati akan disayang oleh Tuhan, akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi kalau orang yang tinggi hati, Tuhan akan merendahkan dia. Nah, dia yang dikasih oleh Tuhan. Apalagi kita belajar hal yang ketiga dari pribadi Tuhan Yesus. Ketika dia taat kepada Bapa di surga, dia dengan kerendahan hati melakukan seperti yang dituliskan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ada suara yang terdengar dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ketika kita sungguh-sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka status kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berkenan dan mencintai kita. Kakak berdoa adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Ketika adik-adik memberikan hidup kalian sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, adik-adik nanti bisa menaruh tangan di dada untuk sama-sama kita mengaku iman kita, untuk kita sungguh-sungguh percaya bahwa jalan kebenaran dan hidup satu-satunya menuju sorga hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka status kita menjadi anak-anak Allah
anak-anak yang dikasihi, dicintai, dan dikenan oleh Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar hari ini, mari kita memiliki ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, mari kita memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus yang datang dari sorga, yang tidak mempertahankan posisinya sebagai Tuhan, Allah, pencipta alam semesta dan manusia. Tapi dia mau datang ke dalam dunia ini dan dia mau melakukan tugas misi Bapaknya di sorga. Dan seperti bagaimana dia rendah hati, dia mau menggenapkan seluruh perintah Tuhan, dibaptis oleh yang namanya Nabi Yohanes. Dia belajar, sekalipun Yohanes bukan apa-apa, tetapi seorang utusan yang mempersiapkan jalan baginya, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik tentang kerendahan hati. Dan yang ketiga, ketika kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, maka status kita diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah yang dikasihi dan dikenan Bapa di sorga. Kakak berdoa, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebentar kita mau taruh tangan kita di dada, kita mau mendeklarasikan untuk kita percaya sungguh-sungguh bahwa di bawah kolong langit ini hanya satu Tuhan yang menyelamatkan umat manusia dan kita semua, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau sama-sama belajar dan kita mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Sepanjang minggu ini, kakak mau ajak adik-adik, yuk kita menghafal ayat hafalan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 38. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 berbunyi, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kakak berdoa sepanjang minggu ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan ayat hafalan kita hafalkan bersama-sama. Kita mau tutup Alkitab kita mau coba hafalkan ayat firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan sepanjang minggu ini. Kita sama-sama yuk, kita mau tutup Alkitab kita mau sama-sama menghafalkan ayat hafalan pada sepanjang minggu ini. Kita tutup sama-sama. Iya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38. Kiranya adik-adik yang di rumah, kita mau sama-sama menyatakan iman kita, memberi diri kita untuk nanti kita sama-sama sebagai tanda pertobatan kita dibaptis seperti Tuhan Yesus memberikan teladan. Ia pun dibaptis di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan kita. Mari taruh tanganmu di dada. Kakak mau berdoa buat kalian di rumah yang mau mendeklarasikan iman percayanya, mempercayai bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, kami mau sama-sama menaruh tangan kami di dada kami, mendeklarasikan iman kami. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang dengan kerendahan hati datang dari sorga untuk melakukan misi Bapa di sorga, menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kami bersyukur Tuhan, ajar kami untuk menaati Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, menaati seluruh perintah-perintah Tuhan. Ajar kami dengan kerendahan hati, kami tidak sombong, kami tidak congkak dan memandang orang lain lebih rendah, tetapi ajar kami boleh memiliki sifat kerendahan hati. Dan kami mengucap syukur kalau kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, memberi diri dibaptis, maka Tuhan mengubah status kami menjadi anak-anak Allah yang dikasihi dan dikenan oleh Bapa di surga. Ajari kami Tuhan untuk kami melakukan tugas kami, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung dunia.
Kami berdoa, Papa dan Mama yang belum percaya Tuhan melalui kami, mereka boleh memberikan diri, menyatakan iman mereka percaya kepada Tuhan. Kami berdoa buat sahabat-sahabat, teman-teman kami, dimanapun kami berada. Kami rindu mereka pun percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan kami sudah berdoa mendeklarasikan iman kami sama-sama di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama ada yang dikasih Tuhan, yang percaya Tuhan berkata amin. Shalom, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan yang tadi ya. Ingat-ingat ya sepanjang minggu ini dan juga hafalkan ayat hafalannya di rumah. Sekarang kita akan siapkan persembahan kita. Kemudian sebelumnya tapi kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami bisa memberikan ucapan syukur kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah bisa siapkan persembahannya atau minta tolong kepada Papa dan Mama di rumah untuk bisa mentransfer ke rekening gereja berikut. Kita sambil nyanyi satu lagu pujian, Aku Diberkati. Sepanjang hidupku selalu diberkati. Sekarang mau mengakhiri ibadah kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, dan kita mau nyanyi Bapa terima kasih. Terima kasih kami sudah beribadah pagi hari ini dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kami menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan memberkati kami yang belajar di rumah. Kemudian Tuhan juga memberkati orang tua kami, kakak adik kami, dan orang-orang di sekitar kami. Dan Tuhan kami berdoa pada waktunya Tuhan akan pulihkan keadaan kami semua dan kami bisa berjumpa kembali di gereja dengan satu sama lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya.